Makanya Imam Syafi'i masyhur itu, kamu jangan rembukan sama orang yang besok gak ada yang dimakan, itu ruwet otaknya itu. Lho sidang madrasah ambek guru-guru sing bar diamuk bojone, wah iku error gitu. Sidang madrasah ambek wong sing sesuk kudu bayar kredit. Mesti takoki sepundi madrasah saya dempur ngaten mun saya. Jadi bermadzhab itu penting karena kata itu liar. Layak dil qadi wa ghadban. Seorang yang sedang marah itu tidak boleh punya keputusan penting, baik itu qadi, wali kota atau orang tua atau siapapun. Kata qadi dihilangkan. Tidak boleh kamu mentang-mentang hadisnya qadi, hanya qadi yang nggak boleh bikin keputusan kalau marah. Kalau kiai boleh, kalau orang tua boleh, kalau wali kota boleh. Tidak bisa. Wa ghadban itu kalau sedang marah. Kalau sedang lapar boleh, sedang ngempet nguyuh boleh, sedang ngempet ngising. Nah, padahal setelah dimaknai pakar-pakar usul fikih, ghadab itu apa? Halatin sing yasu'u khalqu sahibi. Satu keadaan yang orang itu tidak normal. Nah, keadaan tidak normal itu bisa hakin, orang yang ngempet nguyuh, ngempet ngising atau banget laparnya. Itu juga nggak boleh bikin keputusan penting. Jadi ghadban bukan lagi dimaknai marah, tapi apa? Satu keadaan di mana orang tidak sedang baik-baiknya. Makanya Imam Syafi'i masyhur itu, kamu jangan rembukan sama orang yang besok gak ada yang dimakan, itu ruwet otaknya itu. Lho sidang madrasah ambek guru-guru sing bar diamuk bojone, wah iku error gitu. Sidang madrasah ambek wong sing sesuk kudu bayar kredit. Mesti takoki sepundi madrasah saya dempur ngaten mun saya. Akhirnya kata ghadban tidak sebagai ghadban. Qadhi juga tidak sebagai qadhi. Fatta sa'a bisa babil fahmu. Ijtihad itu menjadikan logika menjadi luas. Terus kula niku cerita, Nabi Harun itu harusnya agak nabi. Berhubung Nabi Musa niku alsak, pelat, niku ngendikan ketika jadi rasul itu pertama diangkat jadi rasul menghentikan, ya Allah saya ini pelat, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ayusaddiqun. Sing pinter ngomong niku dulur kula Harun. Dados nak kula misalnya tenan alim, sing pinter ngomong Mas Ama. Niku saged. Siap. Ya setuju kan? Ya ngono iku ya ana cerita ngoten ya ana. Terus ana nabi iku dadine nabi diajukan. Wonten SK. Dimintakan SK. Allah gitu turuti mawon. Qala sanasuddu adudaka bi akhika. Ya wis saiki Harun tak angkat dadi. Tapi nabi kok proposal iki digo kalah-kalahan. Nabi Musa niku adike Nabi Harun. Ya bae iktikaf munajat untuk kitab Taurat. Kaum menyembah anak pedet. Ngono ku ya diwamuk pancen Nabi. Takdim Nabi kan wajib. Nggih, takdim Nabi niku. Nggih, takdim Nabi niku wajib. Berhubung Nabi Harun dadine Nabi lewat Nabi sinten? Musa. Niku deret-deret tenan. Sampai Nabi Harun ngendikan la takhud bil khiyati wala biras. Jadi salah kaume iku timbang nyalahno awake dhewe repot, nyalahno wong liya. Mulane nek ana wong tukang nyalahno wong liya niku ya rontok ana sanate. Tapi tetep salah wong dekne ora nabi ya ngoten ya. Mergo Nabi Musa niku ora iktikaf teng Turi Sina. Mestinya ketika kaumnya salah itu beliau juga ikut salah karena ada nunggoni proses bermasyarakat. Tapi wong ana sing dipasrahi mendingan nyalahno sing di pasrah. Kowe wopo wae tak tinggal munajat nganti kaum menyembah berhala. Jawabe Nabi Harun nggih gampang, wis tak kandhani tapi ra ngandel. Purune mbek nabi sing asli mboten kados kula. Dadi lan nabroha alai akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mane nek sampean gelem apik mau ambek Mbah Hamid tok, nek ambek Mbah Idris ora gelem kowe bangsa Israel. Nak ke wong Islam tenan ambek Mbah Hamid yo kepen dadi wong apik, dipimpin Mbah Idris kepen dadi wong apik.
apik. Termasuk sing ben nak pun dikiai ini Mas Amak, Mas Aziz kudu gelem dadi wong apik. Nak brengkel ngenteni Mbah Hamid wangsul, berarti kados niki mukadimah sekaligus pressure. Pressure nak ngaku ahli sunnah wal jamaah minimal ilmune ya sakmene iki. Ora tau mondok kok ngake ahli sunnah napa? Wal jamaah. Akhirnya Nabi Harun dadi nabi. Mergo pinter ngendikan wa akhi Harunu wa afsahu minni lisan. Mulane riyen wonten tiyang ya terkenal wali duka indawa niku ya kathah sing butuh penerjemah. Terus niki nek jenengan angsal nggih niki kula angkat dadi napa? Mutarjem napa? Mpun niku guyon tapi ilmiah. Terus nomor kali apapun baiknya tentang ahli sunnah wal jamaah, orang itu tidak boleh serius mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, nggak boleh serius. Karena serius itu memancing perlawanan. Sehingga Nabi ngendikan inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini ideologinya mantap, logikanya mantap, maka kawallah dengan santai saja, yang rileks. Saya beri analogi begini, 2 tambah 2 itu kan 4. Perlu nggak kamu ngotot kampanye 2 tambah 2 4? Nggak perlu kan? Karena kebenaran 2 tambah 2 4 itu kebenaran yang mantap. Jadi sampean ra usah mati-matian belo ahli sunnah sampai menafikan yang lain, terus mengadili yang lain. Itu cara sekarang malah kontraproduktif karena menjadi ideologi yang mengancam, bukan ideologi yang merangkul. Sehingga guru-guru kita mulai Bapak kula piyambak, Mbah Mun, Mbah Hamid niku ketemu kelompok macam-macam nggih mboten terlalu ketok ekstrim. Bukan karena ngakui, tapi memang itu tidak produktif. Bangsa seneng tukaran, seneng geger itu tidak produktif. Karena inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah aman, sudah bagus, maka kawallah dengan halus. Ya kayak orang kampanye di Indonesia tentang pentingnya makan nasi, orang tahu semua lah, tidak usah kamu cerita gizinya nasi gini, asupan nasi fungsinya gini. Orang sudah tahu lah fungsinya apa? Nasi. Begitu juga fungsinya madhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Satu madhab yang sanadnya jelas, akurasinya jelas. Nah saya tak cerita tentang sanadnya Pak Hamid. Pak Hamid dulu diantaranya tentu ngaji sama abahnya sendiri, Kiai Abdullah. Karena itu sudah babul ilm, darul ilm, sudah komunitas ilmu. Di antaranya beliau pernah ngaji juga di Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun masih pernah mbah-mbahnya Mbah Maimun. Terus ngaji sama Mbah Dimyati di Termas. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Kiai Mahfud At-Turmusi. Jadi kalau sanadnya Mbah Hamid pakai Termas ya Mbah Hamid, Kiai Dimyati At-Turmusi, lalu Mbah Mahfud Termas, terus Sohibul Anas Sayyid Abi Bakar Sato, terus Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan ini gurunya Syekhona Khalil ketika mondok di Mekah. Jadi semuanya ketemu, termasuk Mbah Siddiq dulu ngaji, Mbah Siddiq sini, keluarga sini ngaji sama Syekhona Khalil, itu langsung ke Sayyid Zaini Dahlan. Ya. Bon nomor gimana? Oh, kesimpulan. Nah, kenapa sanad itu penting? Begini, saya beri analogi. Tag itu liar. Karena tag itu mau tidak mau harus pakai lafaz. Kata-kata itu bisa jami'un likulli afrodi. Ini sekaligus mukadimah untuk ukholnya Mbah Hamid. Makanya ketika Mbah Hamid dipuji sebagai pakar usul fikih, beliau juga ngaji Jamul Jama, itu saya senang. Karena di situ nanti ada taqyidul mutlak bil muqayyad atau taqyidul am bil mukhassis. Saya ulang lagi ya, itu penting. Karena jika lafaz umum itu ditetapkan sebagai umum, maka akibatnya, saya ulang lagi. Ya, saya teruskan ya. Andai kan tidak ada sanad keulamaan, saya ulang lagi. Kalau tidak ada sanad keulamaan dan orang memahami Quran dengan letterlet, apalagi dengan harfiah, apalagi orang ini, kelompok ini berjanji tidak akan menambahkan sedikit pun apa yang ada di Quran, maka tingkat menyesatkannya itu bahaya sekali. Bukan sekedar bahaya sekali. Saya beri contoh, misalnya contoh yang gampang-gampang saja, yang jusnya belum terlalu jauh. Wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf.
Di antaranya kita tidak boleh nikah perempuan, misalnya Anda menikahi Mbak Sri gitu, sekaligus nikahi adiknya. Wa antasma'u bainal ukhtain. Itu jelas di Quran hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain. Zaman Nabi Sugeng, Nabi itu ya nambahinnya hanya sedikit. Wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Juga enggak boleh kamu nikahi Sri sekaligus nikahi buliknya atau budenya, baik dari bapak maupun bulik dari ibu. Berarti yang disebut Quran hanya bainal ukhtain, yang disebut hadis hanya bainal mar'ati wa ammatiha wa kholatiha, hanya dua orang, dua kelompok. Sementara tidak menyebut wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Kemudian orang-orang fikih yang muktabar semuanya sepakat tidak boleh nikahi perempuan dan orang yang ada hubungan mahram. Sehingga ada kaidah dua perempuan yang andai kan salah satu itu lelaki kok tidak boleh nikah, maka tidak boleh dinikahi satu lelaki fi nikahin wahid. Artinya kalau ada orang kampanye hanya megang Quran tidak lebih tidak kurang, berarti dia hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain. Itu betapa bahayanya dalam Islam. Terus orang nikah Sri dan budenya, orang nikah istri dan mbahnya, mbah dan cucunya, kayak apa bahayanya. Mereka sudah pongah berkampanye tidak boleh menambahkan apa yang ada di Quran. Tapi barokahnya ngaji sama mas saya, termasuk tadi Mbak Hamid ngaji Jamul Jame, di situ ada kaidah ilmu namanya balaghah. Wala wa antasma'u bainal ukhtain tu mimba bi itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi atau itlaqul juz wa iradatil kul. Yang disebut hanya sebagian, tapi yang dimaksud semua perempuan yang ada hubungan mahram itu tidak boleh dinikahi fi waqtin wahid. Nah, hal-hal seperti itu kan kayak keren, orang kampanye kembali ke Quran, tidak mengurangi dan tidak menambahi. Tapi terus kayak apa bahayanya ketika orang hanya berpegangan wa antasma'u bainal ukhtain. Maka ciri utama ahli sunnah itu maknani Quran dan hadis itu berdasar sanad. Ya seperti yang saya terangkan tadi. Kalau saya misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Karim ngaji Syekhona Khalil, Mbah Hamid ngaji Mbah Dimyati Termas, Mbah Dimyati ngaji Mbah Mahfud ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Li'anah, beliau ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Atau di sini keluarga besar Mbah Siddiq, kalau pakai buyut-buyut misalnya Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil, ketemu di Sayyid Zaini Dahlan, terus sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemanaan ini penting. Lafadz itu nggak boleh mengikat. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jika Anda terikat oleh lafadz, orang basuh wajah tidak sempurna itu nggak apa-apa, tangan yang nggak sempurna nggak apa-apa, karena yang ada itu wailun lil aqabi minan nar. Basuh polok yang tidak sempurna diancam Nabi itu neraka, tapi Nabi tidak ngendikan wailun lil yad minan nar, wailun lil wajhi minan nar. Nah, ini kalau di usul fikih disebut mimba biwaqi'ati ainin, karena yang wudhu itu salahnya dibasuh tungkat tumit ya. Ya, ada orang wudhu yang lupa tumitnya agak kebasuh. Karena kejadiannya seperti itu, Nabi ngendikan wailun lil aqab minan nar. Apa tidak well juga ketika orang tidak membasuh tangannya secara sempurna? Apa tidak well juga ketika orang tidak basuh wajahnya secara sempurna? Kan sama-sama well. Tapi ini tidak disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ya, misalnya Anda fanatik, pokoknya saya persis hadis yang wailun hanya lil aqab. Kalau tangan nggak apa-apa, wajah nggak apa-apa. Lu itu gendeng apa goblok? Wes goblok kampanye nih, saya berpegangan hadis orisinil kata Pak Idris tadi, asli katanya. Nah, jadi bahayanya baca hadis tanpa ilmu usul fikih kira-kira seperti itu. Ada misalnya tak beri sekian contoh, nak sama Rafa kebangetan. Tadi sudah dua ya. Normalnya dua itu sudah pinter. Ini terakhir contohnya ketiga. Layak dil qadi wa huwa ghadban. Orang itu tidak boleh bikin keputusan penting, apalagi seorang qadi. Nah, kepengen nyebut Gus Yusuf apalagi wali kota. Ini kemarin sebelum jadi wali kota perjanjian, Gus jenengan wali beneran, saya ingin wali kota saja. Ini keluarga kiai tapi cita-citanya sederhana. Jadi itu bisa, itu kalau dalam mazhab tasawuf itu
Kalau saya Mbak Idris Gus Sama ingin jadi wali betul, tapi beliau sederhana sekali ingin jadi wali apa? Kota. Itu kalau niatnya tawadhu karena nggak ingin nyanyi Mbah Hamid, insya Allah barokah. Tapi kalau niatnya nggak ingin tirakat, nah itu yang masalah karena ada dua wali besar. Yang satu jadi wali itu karena kelirunya, sistem. Keliru itu artinya menyalahi a'aliyal umur, bukan keliru maksiat. Saya bilang keliru itu bukan harus maksiat. Orang baik itu bisa keliru tapi tidak mesti maksiat. Wali yang satu itu kalau sakit bilang ya Allah ya Allah, tapi yang satu itu enggak, bilang aduh boe waduh boe. Suatu saat wali yang bilang ya Allah itu jenguk wali yang kalau sambat waduh boe. Ditanya, kamu ini wali kalau sambat kok aduh boe. Jadi yang wali aduh boe, karena saya itu ingin kayak orang awam, enggak sok wali-walian ya Allah ya Allah. Loh itu ya bisa jadi wali. Jadi nanti lihat aja di daftar, kalau di list wali kok masukkan Gusipul, berarti ya karena tawadhu tadi. Jadi ada juga wali itu kalau sholat itu nggak mau soft awal, banyak. Kok koyok wong parak pangeran ya wani ning soft. Ada juga wali ditanya, apa kamu kalau di surga ingin melihat Allah? Enggak. Kaget kan, umumnya orang ke surga kan ingin melihat. Tapi jawabnya apa? Unazzihu dzalikal jamal an-nazari misli. Allah terlalu agung biar tidak terkontaminasi di dalam meripat kayak aku ini. Itu ya jadi wali. Ini terpaksa cari referensi demi wali kota. Jadi makanya saya itu tadi, saya itu narasumber itu penting tidak penting sudah bener. Mergo tawadhu di Rembang sini itu jauh. Gara-gara diteror ini yang manggil Mbah Hamid, aduh. Ini Pak D Idris, ini Pak D saya, Pak Lek kalau manggil saya itu mesti yang manggil Mbah Hamid gitu. Ya, kalau nelpon mesti gitu. Ini yang manggil Mbah Hamid, nggih, Mbah. Ternyata di sini berlaku teror ya. Jadi, ini apa? Yang manggil Mbah Hamid, karena memang beliau itu sepupu mbah saya Mbah Hamid. Jadi bermadzhab itu penting karena kata itu liar. Layak dil qadi wa ghadban, seorang yang sedang marah itu tidak boleh punya keputusan penting, baik itu qadi, wali kota atau orang tua atau siapapun. Kata qadi dihilangkan. Tidak boleh kamu mentang-mentang hadisnya qadi, hanya qadi yang nggak boleh bikin keputusan kalau marah. Kalau kiai boleh, kalau orang tua boleh, kalau wali kota boleh. Tidak bisa. Bahwa ghadban itu kalau sedang marah, kalau sedang lapar boleh, sedang ngempet nguyuh boleh, sedang ngempet ngising. Nah, padahal setelah dimaknai pakar-pakar usul fikih, ghadab itu apa? Halatin sing yasu'u khalqu sahibi. Satu keadaan yang orang itu tidak normal. Nah, keadaan tidak normal itu bisa hakin, orang yang ngempet nguyuh, ngempet ngising atau banget laparnya. Itu juga nggak boleh bikin keputusan penting. Jadi ghadban bukan lagi dimaknai marah, tapi apa? Satu keadaan di mana orang tidak sedang baik-baiknya. Makanya Imam Syafi'i masyhur itu, kamu jangan rembukan sama orang yang besok nggak ada yang dimakan, itu ruwet otaknya itu. Lalu sidang madrasah ambek guru-guru sing bar diamuk bojone, wah itu error gitu. Sidang madrasah ambek uang sing sesuk kudu bayar kredit. Mesti tak kok sepundi madrasah saya dempur ngaten mun saya. Akhirnya kata ghadban tidak sebagai ghadban. Qadhi juga tidak sebagai qadhi. Fatta sa'a bisa babil fahmu. Ijtihad itu menjadikan logika menjadi luas. Nah, orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah sidik-sidik hanya kembali ke Quran dan hadis. Betapa bahayanya itu, karena lafaz Quran dan hadis itu bagaimanapun itu lafaz yang pemaknanya bergantung para pakar-pakar usul fikih. Nah, usul fikih ini yang ngerti. Ini kalau di balaghah bab ini kalau di ilmu lughat begini. Nah, kira-kira seperti itu madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya
Saya di sini pernah baca kitab ini berkali-kali, juga ada kajian khusus sama keluarga Gus Hakim, Gus Kikin yang sekarang pengasuh di Tebu Ireng. Saya juga pernah istifadah sama Mbah Mun dan berkali-kali juga pakai kitab Risalah di Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus bermadzhab? Saya beri contoh betapa bahayanya tidak bermadzhab. Misalnya begini, saya beri contoh yang gampang-gampang saja. Sholat itu kan madhep kiblat. Oke, madhep kiblat. Tapi kita tahu madhep kiblat itu apa? Ya mu'dhamus sholat. Karena nanti kalau kena cangkem melek, lah nak sujud madhep di. Untung sama tak tahu mikir kan. Jadi baru makanya kadang kiai seneng wong goblok, mengko nak diterangno ora mikir. Sakjane sholat madhep kiblat ya pas ngadeg tok, lah pas rukuk mek sujud. Tapi baru kayak goblok do ora takok. Jadi goblok ku ya penting, mare ngenakno kiai lah. Jadi wong ora kakean. Wong ra kakean tok. Mulane sampean nak takok, kiai ku kok kadang seneng santrine goblok timbang sing pinter, kowe ora ora rasane dadi kiai. Ruwet. Karena kena wong pinter iku ya rada repot. Nah, setiap bahasa itu mesti merujuk ke mu'dhamul amri, tema utamanya. Sehingga Nabi kalau ngendikan ya al-hajju arafah. Apa haji itu tidak ada tawaf, apa haji itu tidak ada sa'i. Tapi kok Nabi ngendikan al-hajju arafah, ay mu'dhamul haji arafah. Nah, bahasa-bahasa seperti itu andaikan orang nggak ngerti usul fikih terus maknani al-hajju arafah, sementing wis ning arafah. Nah, iya. Itu kan yo ribet. Jadi intinya itu apapun teks yang Anda baca di Quran dan hadis, itu pemaknanya harus ikut ulama. Nah, kalau sampean tanya, dalilnya apa Gus? Dalil yang paling saya mengenang dan tidak akan lupa ila yaumil qiyamah itu dawuh Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina walam yaqulillah sirataka. Harusnya kan tunjukkan kami jalan yang benar, jalanmu ya Allah. Enggak, tapi Allah ngendikan siratal ladzina an'amta alaihim. Mergo kowe ora iso niru Allah dhewe, kowe ora iso niru Allah, Allah ora mangan, Allah ora turu. Nah, buat terus Allah ya rakyat jadi wali kota, ya kan? Kamu tidak bisa. Inna wa ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah tidak tidur, tidak makan. Kalau kamu makan niru siapa? Niru makani wong soleh-soleh, niatnya taqwi alal ibadah. Kamu tidur niru siapa? Niru orang-orang soleh. Nggak bisa niru Allah, Allah tidak tidur. Nah, berarti kalau kamu ingin benar harus butuh sanad, karena ketika Allah ngendikan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim, itu dalil paling kuat betapa pentingnya sanad. Makanya sampai ada pepatah yang sangat mengancam tadi, manta alama bila sehin fasehuhu setan. Itu ancaman yang benar sekali, karena betapa bahayanya orang misalnya hanya berdasar terjemah atau teks kemudian dia nyimpulkan hukum. Padahal lafadz ini adalah terjun bebas, karena tadi lafadz itu jamek, dia akan kemana saja yang masuk afrodnya kalau dalam ilmu usul fikih. Tapi nanti setelah ada momentum muqtadul hal itu baru proporsinya hanya sampai mana. Misalnya sampai lihat Syekh Nawawi Al-Bantani, faktulul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik, itu ayatnya akan ekstrim. Misalnya haitsu wajadtumuhum, kapan saja kamu menemukan mereka. Tapi sampai lihat di Syekh Nawawi, al musyrikin ayinna kitsina khosotan, yang melanggar perjanjian, atau al muharibin, yang merangi kamu. Tidak semua orang musyrik kamu boleh kamu perangi, karena ada musyrik-musyrik yang wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal ala. Lafadznya umum tapi harus proporsional. Kalau sampean contoh ini gak paham, tak kayak contoh yang paling mesti kayak paham. Nara paham kebangetan. Kamu kalau istri kamu sedang seneng-senengnya, wes sama sampean karep opo tak turuti. Opo wae? Jebule terusin, aku ben wayoh, Dik. Terus, yo ojo iku. Jare opo wae kan gitu. Ya kan? Jadi semua lafadz mamin amin illa wa yukhassas, tidak ada kata am kecuali yadkhuluhu takhsis, kecuali ada takhsis. Misalnya kamu seneng sama istri, wes adik kemana-mana berdua, kayak apa nak nengising berdua. Jadi lafadz lah ya, artinya kalau ada lafadz umum neng Quran hadis mesti ada mukhassis. Mamin amin illa wa yadkhuluhu takhsis. Sama seperti di tafsir Jalalain, innallaha ala kulli syai'in qadir, tidak memasukkan yang mukhal. Tidak boleh ada pertanyaan gini,
ayak diruwahu ta'ala ayyud hibadatul aliyah, apa Allah mampu menghilangkan zatnya yang agung? Ya tidak boleh. Kudroh hanya tata alaku bil mumkinat, gak boleh kudroh ta'aluk sama moha. Apa Allah kuasa menjadikan 1 ditambah 1 itu 13? Ya Allah kok bocah goblok. Tidak bisa. Kudroh itu hanya ta'aluk sama yang mumkin. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir. Wali kota ya iso dadi nabi, ya repot. Ya ora iso ditutup. Iku sebarang mukhal. Paham ini? Ya wis ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Nek pinter nganti ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Mbon iki deal ya. Ya mbon, sekolah tak maca kitab mbon niku sing ngono. Mungkin sing jawab jubire sesuai perjanjian. Kan Nabi Musa niku adike Nabi Harun. Terus Nabi Musa dadi nabi, ngajarno proposal kakake dadi nabi. Tapi tugasnya Jubir. Nah kalau Mas Hamak ini pernah sepuh Mas Hamak. Jadi ini pun jadi mungkin sing jawab sampean tangklet, sing gampang teng kula, sing angel teng sama. Terus nggih. Karena kula ki mun kiai sing makruf lah. Terus ora usah dites. Yang ngetes itu sing latihan kiai. Ya jadi kula niku pun melewati tes-tes itu sudah. Kamane pun lulus sak. Nggih setuju nggih mungkin tangket sama. Nah, terus mpun sakniki menculat mawon pun mukadimah sanate Mbah Hasyim nggih Mbah Hasyim nak teng Jawi riyen nggih masyhur nate ngaos Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat niku nggih menangi Sayyid Zaini Dahlan. Tapi Mbah Hasyim menangi Mbah Saleh Darat itu Mbah Hasyim kecil sehingga beliau kados kemarin anak-anak sing menangi Mbah Mun, dia menangi Mbah Mun di sarang tapi nggak sempat ngaji karena mungkin masih ibtidak, Mbah Mun pun sepuh. Sebab itu Mbah Hasyim tidak pernah pakai sanad Ali langsung Mbah Saleh Darat. Tapi kalau Mbah Mahfud biasa pakai sanad lewat Mbah Saleh. Karena ketika beliau di Mbah Saleh Darat, niku pun ngaji khatam tafsir napa? Jalal. Makanya nggak boleh kalau dalam tradisi ilmu nggak boleh pakai sanad Ali tapi nggak punya kenangan. Jadi banyak kan anak-anak kemarin, saya pun kelas 4 SD menangi Mbah Hamid, tapi saya kan nggak bisa istifadah karena saya terlalu kecil. Saya tahu Mbah Hamid banyak dari bapak saya karena bapak saya sudah sepuh, sering ketemu Mbah Hamid. Jadi sanad Ali itu punya sisi kelemahan, biasanya mujarradur ru'yah, hanya melihat. Makanya sahabat itu Amr bin Tufail itu akhiruman mata minas sahabat, itu nggak dipakai riwayatnya karena kenangan mbek Nabi piye kok aku dijak bapak jamaah. Jadi mirsani Nabi tapi tidak punya kenangan sami aminan Nabi. Makanya sanad itu bagus nazil. Nazil itu jumlah ke Rasulullah besar banyak, tapi lewat orang-orang yang talaki mulazamah, ketemu orang-orang yang mulazamah. Jadi mendingan sampai Rasulullah lama, tapi lewat orang-orang yang mulazamah. Sehingga sanadnya Mbah Mun misalnya paling suka ya lewat Mbah Karim. Mbah Karim itu lama sekali di Mbah Hasyim, di Mbah Syekhona Khalil. Kila itu 20 tahun, Wakila 30, khilafnya itu 20 ke atas. Nggak ada yang 20 versus 2 tahun. Kalau zaman ziarah tok paling Mbah Khalil. Ibu pendak banyak karep gitu. Nah itu iya, kalau ziarah yang ingin ngaji itu bawa kitabnya dulu, setelah paham terus di kitab itu dibawa. Itu baru ziarah betul itu. Jadi sanad itu kadang-kadang sering bagus yang nazil. Nazil itu lama tapi kredibel. Lah Imam Syafi'i termasuk fanatik sanad nazil. Beliau itu sering ngendikan Ibnu Umar an Rasulillah, an Abdullah bin Abbas an Ubay bin Ka'ab an Rasulillah. Kenapa muter-muter begitu? Padahal Abdullah bin Abbas juga sahabat, tapi beliau sahabat pas itu kecil, sehingga kenangan dididik Nabi langsung itu tidak banyak. Sehingga kalau ada ilmu banyak, beliau sebetulnya lewat Ubay bin Ka'ab atau lewat Umar bin Khattab. Masyhur itu di sanad sab'ah, misalnya Abdullah bin Sa'ib dari Abdullah bin Abbas, misalnya masih dari Ubay bin Ka'ab. Sama seperti santri sarang sendiri yang menangi Mbah Mun, banyak yang ngaji mahali lewat saya. Akhirnya ke Mbah Mun lewat saya, padahal dia menangi Mbah Mun, tapi kan dia tidak ngaji mahali karena pas itu masih kecil. Paham ya? Terus sana tuh aja mentang-mentang ketemu Mbah Hamid terus kaya-kaya ilmumu setingkat wong sing
Lu ketemu Mbah Hamid itu Mbah Hamid lewat ngendikan terus aku muridnya Mbah Hamid. Insya Allah nak nggo syafaat cukup, tapi ra nggo ngiyai ini. Jadi udah jelas nak nggo syafaat cekap lah. Tapi nak nggo ngiyai mboten. Terus iki supaya sampean kertosan. Nggih kula waos guys, ini sing tentang aturan bermadzhab sebagaimana yang ditanyakan tadi. Halaman 28 ya. Niki sing ada kitab Al-Madadiyah punya kitab Al-Diniyah. Karena akhirnya kan sebenarnya Al-Madadiyah nanti berakhir Al-Diniyah. Kalau dimulai dari gak bermadzhab, lama-lama tidak beragama. Iya kan? Nah, ya sekuler kan akhirnya ya dimulai dari Al-Madadiyah, lama-lama Al-Diniyah. Ya jadi jelas tadi ya, jadi dimulai apa? Sanad. Di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim 28. Jubir takut jubir ya. Fi bayani wujubit taklid liman laisa lahu ahliyatul istihad. Orang wajib ikut bagi yang tidak berkemampuan istihad. Wajib taklid, wajib ikut. Yajibu inda jumhuril ulama al muhaqqiqin ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihad al mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al mu'tabarati fil istihad apa taqlidu qaulil mustahidin wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdatit taklif bi taqlidi ayyihim syaa liqauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan istihad itu dalam setiap fatwa harus tanya mujtahid. Lah tanya itu artinya wajib ikut. Kalau diwajibkan tanya kan berarti butuh jawaban. Apa artinya ada jawaban kalau dia tidak mau ikut? Fa'u jabat su'ala ala man lam ya'dalik. Allah mewajibkan tanya bagi yang tidak tahu itu. Wa dzalika taqlidun li alimin wa huwa amun li kullil mukhatabin.